Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pagi ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan ikatan kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua hal. Yang pertama adalah kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan, yaitu kestabilan yang dimaksud adalah memiliki konfigurasi elektron seperti yang miliknya gas mulia. Jadi atom-atom lain selain gas mulia ingin memiliki konfigurasi elektronnya gas mulia yang bagaimana? Yaitu memiliki 8 elektron valensi atau 2 elektron valensi khusus untuk yang nomor sangat kecil. Nah, atom-atom lain yang memiliki 1 atau 2 elektron valensi cenderung untuk melepas elektron valensinya. Sebaliknya yang memiliki 6 dan 7 elektron valensi cenderung menerima, menangkap elektron dari luar. Tapi kadang juga yang memiliki 3 elektron valensi itu juga cenderung melepas. Yang 5 memang kebanyakan tetap dia akan menerima menerima elektron dari luar. Sedangkan yang 4 itu kadang cenderung melepas, kadang cenderung menerima. Meskipun kenyataannya tidak pernah dilakukan. Yang dilakukan adalah penggunaan bersama. Dari kecenderungan atom-atom tadi atau antara atom supaya mencapai kestabilan, maka yang memungkinkan antara atom-atom itu terjadi suatu ikatan. Kalau ikatan itu terjadi karena serah terima elektron, jadi atom yang tadi yang memiliki elektron valensi sedikit ketemu dengan atom yang memiliki elektron valensi banyak, berarti cenderung menyerahkan dan ada yang menerima. Maka ikatan seperti ini nanti dinamakan ikatan ion. Yang satunya yang menggunakan bersama adalah ikatan kovalen. Pada ikatan ion, kemarin sudah saya sampaikan, yaitu ikatan yang terjadi antara kation dengan anion atau ion positif dengan ion negatif. Siapa yang bertindak sebagai kation? Yaitu atom-atom yang cenderung untuk melepaskan elektron valensi. Sedangkan yang membentuk anion adalah atom-atom yang cenderung untuk menangkap elektron dari luar. Nah, atom-atom yang cenderung melepas elektron valensi itu adalah atom-atom dalam daftar tabel periodik ada di kiri atau atom-atom logam. Sedangkan yang cenderung menangkap elektron itu adalah atom-atom yang non-logam. Kemarin saya menggambarkan, jadi misalnya kita itu stabil apabila memiliki uang kelipatan 10.000. Artinya kalau saya punya uang 10.000, 20.000, 30.000 itu stabil. Tapi kalau punya 9.000, 11.000, 12.000 itu kurang stabil. Nah, kemarin saya mencontohkan seandainya saya memiliki uang 11.000, maka saya cenderung untuk melepaskan uang 1.000 tadi. Dan uang 11.000 yang ingin saya lepaskan ini hanya akan terjadi apabila ada yang mau menerima. Misalnya kalian punya 19.000 kan cenderung untuk menerima 1.000. Sehingga kalau saya ketemu Anda, maka saya dengan ikhlas menyerahkan uang 1.000, Anda pun cukup bahagia apabila menerima uang 1.000. Dan saya dengan Anda terjadi ikatan. Saya menyerahkan, Anda menerima. Ini terjadi serah terima elektron. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya punya uang 9.000, Anda punya uang 19.000. Saya kurang 1.000, atau misalnya ya saya punya 8.000 lah. Saya punya 8.000, kalian punya 19.000. Untuk mencapai kestabilan kan saya butuh 2.000. Anda untuk mencapai kestabilan butuh 1.000. Mau saya minta Anda supaya saya stabil, tapi tentunya Anda nggak mau. Karena Anda juga hanya butuh 1.000. Anda pun ingin minta ke saya pun juga nggak mau. Saya malah butuh 2.000, nggak mau melepas. Maka supaya terjadi ikatan antara saya dengan Anda itu terjadi penggunaan bersama. Atau saya gambarkan mudahnya begini. Misalnya saja saya dengan Anda bertetangga, saya dengan tetangga saya. Ini bukan lagi uang, tapi saya contohkan barang ya. Segala kebutuhan saya di rumah itu segalanya terpenuhi. Kecuali saya tidak punya sepeda. Jadi saya itu nggak punya sepeda. Kalau mau kemana-mana mau sepedaan ya saya bingung karena nggak punya. Anda sebagai tetangga saya segalanya terpenuhi. Anda punya sepeda, tapi nggak punya televisi. Saya punya televisi,
nggak punya sepeda. Anda punya sepeda, nggak punya televisi. Nah, bagaimana agar saya dengan Anda itu terjadi ikatan yang baik? Mau saya sepeda Anda saya minta, tentu Anda nggak mau. Mau Anda kan minta televisi supaya kebutuhan Anda juga terpenuhi. Supaya saya dengan Anda terjadi ikatan yang baik, harmonis, dan terjadi ikatan sosial yang baik, maka saya menyumbangkan televisi, Anda menyumbangkan sepeda. Nah, dua benda ini kita akadkan milik bersama. Artinya saya sekarang merasa memiliki sepeda. Kalau mau kemana-mana saya gunakan. Misalnya saya mau janjian besok minggu sepedaan, mau goes. Oh ya nggak apa-apa, saya punya sepeda kok. Saya merasa punya. Padahal di rumah saya nggak ada. Tapi saya merasa punya. Karena saya bebas saja menggunakan sepeda itu. Kalian pun juga bebas menggunakan televisi. Misalnya, wah nanti malam ada siaran langsung lagi. Mau lihat televisi, nanti malam kan waktunya Ayak dengan Liverpool. Oh ya, bisa saya melihat nanti. Nah, padahal di rumah Anda nggak punya televisi. Mengapa? Kalian yakin? Karena kalian merasa memiliki. Saya dengan Anda sudah terjadi akad bahwa dua benda ini milik bersama. Saya tidak menyerahkan ke Anda pun tidak menyerahkan televisi ke saya, sepeda ke saya. Tapi dua benda ini milik bersama, sama-sama merasa memiliki. Nah, ikatan seperti ini nanti dinamakan ikatan kovalen. Tidak hanya satu benda, misalnya saja saya kurang dua benda, kalian juga kurang dua benda, bisa. Saya tidak punya sepeda dan tidak punya kulkas. Anda tidak punya televisi dan tidak punya sepeda motor. Ya, boleh saja saya menyumbangkan televisi dan sepeda motor, Anda juga menyumbangkan. Ini terjadi ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu nanti adalah suatu ikatan di mana terjadi penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi atom-atom ini mengadakan ikatan karena merasa sama-sama kurang. Nah, atom-atom yang merasa kurang ini kan atom-atom yang ada di ruas kanan yang memiliki jumlah elektron valensi tinggi, yang banyak 5, 6, 7. Yaitu atom-atom non-logam. Maka umumnya ini terjadi antara atom-atom non-logam. Nah, ikatan ini nanti kita bagi atau kita bisa membagi berdasarkan tiga hal. Berdasarkan banyaknya ikatan, jadi seperti tadi, saya nggak punya satu barang, kalian nggak punya satu barang, itu terjadi penggunaan satu ikatan. Saya nggak punya dua, kalian nggak punya dua, terjadi ikatan sebanyak dua pasang. Nah, itu nanti kita mengenal ada ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Selain itu, kita nanti juga membagi ikatan kovalen itu menjadi berdasarkan asalnya pasangan dan kecenderungan. Lebih tertariknya kemana? Maksudnya begini, ini hanya gambaran tadi ya. Asal pasangan itu gini misalnya. Prinsipnya saya itu semua kebutuhan rumah tangga saya sudah terpenuhi. Saya nggak butuh apa-apa. Anda tidak punya televisi dan tidak punya sepeda. Sekali lagi, saya punya televisi, punya sepeda, saya sudah terpenuhi semua. Anda kurang televisi dan sepeda sebagai tetangga saya. Supaya antara saya dengan Anda sebagai tetangga itu terjadi ikatan yang baik, maka saya merelakan televisi dan sepeda saya ini untuk Anda gunakan. Ini anggap saja ini milik bersama. Padahal sebetulnya jelas-jelas milik saya. Tapi saya sumbangkan. Jadi kalau Anda akan melihat televisi, bebas. Menggunakan sepeda juga bebas. Tapi nggak saya serahkan, nggak saya berikan ke Anda. Tetap milik saya. Berarti antara saya dengan Anda, dengan tetangga, ini terjadi ikatan. Dengan cara saya menyumbangkan sepasang benda tadi. Jadi sebetulnya berasal dari saya, tapi sekarang milik bersama. Ini contoh nanti pasangan ikatan atau asalnya pasangan. Kemudian yang berikutnya nanti pembagiannya berdasarkan lebih tertarik kemana. Jadi misalnya aja saya menyumbang sepeda, saya nggak punya sepeda, berarti kalian kan menyumbang sepeda, dan kalian itu nggak punya setrika. Sepeda itu harganya akan sekitar 3 juta lah misalnya. Setrika harganya ya paling hanya 200.000, berarti kan perbedaan jauh harganya. Nah ini kita gunakan bersama, karena Anda itu menyumbang lebih banyak nilainya, yaitu 3 juta, saya hanya menyumbang sekitar 200.000. Meskipun ini milik bersama, tapi kepemilikan ini lebih cenderung ke Anda. Nah ini kecenderungan, nanti akan saya sampaikan ini mengenai sifat kepularan nanti.
Baik, kita langsung aja ke pembagian yang pertama, yaitu berdasarkan banyaknya ikatan, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal ya, misalnya saja pada H2. Atom H ini ikatan non logam memiliki 1 elektron, atom H yang satunya juga memiliki 1 elektron. Nah, ini nanti prosesnya atom H ini kan membutuhkan sebuah elektron. Ya, atom H yang kanan juga membutuhkan sebuah lagi. Maunya ini minta, yang kanan juga mau minta. Nah, supaya sama-sama terpenuhi, ini menyumbangkan, berada di tengah-tengah, milik bersama. Jadi akhirnya menjadi seperti ini. Jadi atom H yang kiri sekarang memiliki 2 buah elektron, atom yang kanan juga memiliki 2 buah elektron. Sehingga di sini terjadi sepasang elektron. Nah, elektron yang digunakan bersama seperti ini nanti dinamakan dengan pasangan elektron ikatan. Penggambaran dengan tanda noktah-noktah kemarin sudah saya sampaikan, ini dinamakan dengan rumus Lewis. Jadi kalau kita hitung, ini atom H di kiri memiliki 2 buah elektron, atom H yang kanan di 2 buah elektron, padahal 2 elektron ini berbeda. Yang satu hasil sumbangan yang kiri, yang satunya hasil sumbangan yang kanan. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, sepasang elektron yang digunakan ikatan itu nanti ini dapat digambarkan ini dengan sebuah garis. Nah, penggambaran seperti ini dinamakan dengan rumus struktur. Jadi kalau ini rumus Lewis dengan titik-titik noktah-noktah itu rumus Lewis, dengan garis itu rumus struktur. Lebih disingkat lagi karena gambar ini tersusun atas atom H dan H begitu, karena sama itu cukup ditulis 1 sebanyak 2. Nah, penulisan seperti ini nanti dinamakan rumus molekul. Jadi kita mengenal rumus Lewis, rumus struktur, dan rumus molekul. Contoh berikutnya misalnya antara atom H dan atom Cl. Atom H non logam memiliki sebuah elektron, dia cenderung menerima 1 elektron. Atom Cl juga, ini gambarnya kurang ya. Mestinya ini ada 6 lagi, ini ada 2, jadi ada 7 elektron. Cl kan nomor atom 17 memiliki 7 elektron valensi. H yang kiri membutuhkan sebuah elektron untuk mencapai aturan duplet, 2 elektron. Atom Cl membutuhkan sebuah elektron juga untuk mencapai 18 elektron atau 8 elektron valensi, aturan oktet. Siapa mau menyumbangkan? Ya sama-sama nggak mau. Yang menyerahkan nggak ada yang mau. Maka caranya adalah dengan cara menyumbangkan. Seperti tadi ini disumbangkan, ini juga disumbangkan. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini. Sehingga atom H sekarang memiliki 2 buah elektron. Atom Cl memiliki 8 buah elektron. Namun sebetulnya ada 2 elektron yang sepasang ini milik bersama. Nah, pasangan elektron yang milik bersama tadi sudah kita sebut pasangan elektron ikatan. Sedangkan atom Cl memiliki 6 elektron atau 3 pasang elektron lain. Nah, 3 pasang elektron ini dinamakan dengan pasangan elektron bebas. Ini gambar rumus Lewisnya. Atom H memiliki 2 elektron, atom Cl memiliki 8 elektron. Kalau digambar rumus strukturnya seperti ini, untuk yang pasangan elektron bebas nggak usah digambar. Yang digambar cukup, yang digaris ini adalah pasangan elektron ikatan. Ini rumus struktur HCl, H-Cl. Karena HCl ini tersusun atas 2 buah atom, H dan Cl, maka dituliskan HCl. H-nya sebanyak 1, nggak perlu ditulis, Cl-nya juga sebanyak 1. Ini rumus molekulnya. Saya tadi mencontohkan yang sumbangannya sebanyak 2 ya. Nah, sekarang kita ambil contoh atom O. Atom O nomor atom 8 memiliki 6 elektron valensi. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ada 2 pasang. Nah, ini yang nggak boleh kemarin kan satu-satu begitu ya cara gambarnya. Ini belum berikatan. Atom O yang kanan juga demikian. Atom O yang kiri untuk mencapai stabil butuh 2 elektron. Maunya 2 elektron ini diminta oleh yang kiri. Tapi tentu yang kanan nggak mau. Karena kalau ini diberikan kan atom O yang kanan kan tinggal 4. Nggak stabil malah. Maunya dia adalah minta yang kiri ini 2. Supaya kanan itu 8. Tapi juga nggak mau yang kiri. Maka yang terjadi adalah saling menyumbangkan 2 buah elektron. Sehingga prosesnya yang terjadi seperti ini. Sehingga atom O sekarang
ini memiliki 8 elektron. Ini kan, ini kalau di matematika kan namanya diagram Venn begitu ya. Jadi atom O yang kiri sekarang memiliki 8 elektron. Atom O yang kanan juga memiliki 8. Tetapi ingat yang 4 atau 4 elektron atau 2 pasang ini adalah hasil sumbangan dari 2 buah atom. Nah, karena ini 2 buah, maka cara menggambarkannya atau menulis rumus strukturnya ya dibuat garis sebanyak 2. Jadi rumus Lewis-nya seperti ini, rumus strukturnya seperti ini. Nah, rumus molekulnya belum saya tuliskan, misalnya O, jadi OO begitu ya, karena sama ditulis sekali O, tapi jumlahnya 2 berarti O2. Demikian juga untuk yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu ikatan kovalen rangkap 3 atom N dengan atom N. Atom N nomor atom 7 memiliki 5 elektron valensi kalau kita gambarkan seperti ini. Atom N yang kanan juga demikian, memiliki 5 elektron valensi, yang 3 belum berikatan, masing-masing memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga yang disumbangkan masing-masing sebanyak 3, dan akhirnya terbentuk 3 buah pasangan elektron bebas. Dalam rumus Lewis kan kelihatan sekali ada 3 pasangan elektron bebas yang digunakan bersama, dan kalau kita gambarkan rumus strukturnya akan seperti ini. Ikatan rangkap 3. Dan nanti kalau rumus molekulnya sekali lagi belum saya tulis, yaitu N, gitu, seperti ini. Karena hanya atau N, berarti N sebanyak 2, tulis N. Sementara penjelasan saya untuk ikatan kovalen seperti itu, nanti untuk prosesnya kalau belum jelas akan saya tambahkan penjelasan saya nanti dengan program Jambot nanti supaya bisa proses penulisannya bagaimana, kemudian ikatan-ikatan. Kebetulan contoh yang saya berikan tadi kan masih atom yang sejenis, yang tunggal yang berbeda, tetapi untuk yang ikatan rangkap masih atom yang sejenis. Nanti akan saya contohkan beberapa ketentuan lain, insya Allah nanti akan saya tambahkan dalam penjelasan saya menggunakan tablet Jambot nanti supaya lebih jelas, mungkin akan saya sudutkan, mungkin besok akan saya sampaikan. Saya rasa itu untuk penjelasan saya pada pagi hari ini. Mungkin nanti bisa kita lakukan diskusi kalau ada kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.